Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada, sholawat selalu untuk junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa lagi di channel saya, Kisah Perjuangan. Dukung channel ini dengan subscribe dan like. Terima kasih yang sudah subscribe dan like, semoga rezekinya mengalir tanpa putus. Absen dari mana saja kalian berasal di kolom komentar ya. Dan tonton sampai habis perjalanan Dani Cebol ini. Aku adalah Dani, 22 tahun. Hidupku penuh penderitaan sejak aku lahir. Aku sudah melampaui batas untuk bertahan hidup hingga aku bertemu dengan seorang wanita yang walaupun umurnya jauh di atasku, aku mencintainya seluruh jiwa ragaku. Inilah ceritaku. Aku dilahirkan di keluarga yang terbilang kaya. Orang tuaku boleh dibilang orang kaya lama. Rumah orang tuaku tergolong besar dan mewah untuk ukuran rumah di kota Tasikmalaya. Mobil pun orang tuaku punya 3 berjejer di garasi. Pembantu pun keluargaku punya 2 orang. Namun, itu tak membuatku hidup enak dan bahagia. Karena aku dilahirkan tidak sempurna. Tidak seperti kalian, karena aku dilahirkan mini alias cebol. Mungkin karena kekuranganku, orang tuaku memperlakukan aku berbeda dari kedua adikku. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Dari bayi aku sudah dirawat sama pembantuku. Ibuku mungkin risih terhadap bentukku. Bahkan ibuku sampai trauma punya anak lagi, sampai umurku 8 tahun ibuku baru hamil lagi. Kata Bayi Ijah yang merawatku, menyentuh aku pun ibuku tidak mau. Berbeda dengan ayahku masih memberi kasih sayang kepadaku walaupun menurutku cuma sekadarnya saja. Aku tumbuh menjadi anak yang pendiam dan penyendiri. Aku sering menghabiskan waktu di kamar, membaca buku atau hanya memandang keluar jendela, melihat anak-anak lain bermain dengan riang tanpa beban pikiran. Dunia luar terasa begitu jauh, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkanku dari kebahagiaan sederhana yang mereka miliki. Setiap pagi, saat aku bersiap sekolah, aku akan melihat kedua adikku yang tumbuh normal, sehat, dan penuh tawa. Mereka selalu mendapatkan perhatian penuh dari ibu, pelukan hangat, dan pujian. Aku hanya sesekali disentuh, itu pun dengan tatapan yang terasa hampa, seolah aku adalah cermin dari sesuatu yang ingin mereka lupakan. Sarapan pagi seringkali menjadi momen paling menyiksa. Aku duduk di meja makan yang besar itu, sendirian, sementara orang tua dan adik-adikku bercengkrama di ujung meja sana, jauh dari jangkauanku. Suara tawa mereka bagaikan melodi yang memilukan di telingaku, mengingatkanku akan statusku sebagai orang asing di keluarga sendiri. Bayi Ijah, satu-satunya orang yang menunjukkan sedikit kehangatan, terkadang menyelipkan senyuman simpati atau mengusap kepalaku saat ibu tidak melihat. Namun, kehangatan itu tidak cukup untuk mengisi kekosongan yang menganga di dalam dadaku. Aku selalu bertanya-tanya, apakah aku pernah benar-benar diinginkan? Apakah aku pernah menjadi harapan bagi kedua orang tuaku? Ataukah aku hanya sebuah kesalahan yang harus mereka tanggung? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku, membentuk diriku menjadi pribadi yang tertutup dan penuh luka. Aku bermimpi tentang hari ketika aku bisa melarikan diri dari bayang-bayang rumah mewah ini, mencari tempat di mana aku bisa diterima apa adanya, tanpa label cebol yang melekat erat pada diriku. Di sekolah pun, semenjak SD hingga SMP aku selalu dibuli. Setiap hari adalah medan perang yang harus kuhadapi. Nama Dani seolah lenyap, digantikan dengan panggilan cebol atau tuyul yang dilontarkan dengan nada mengejek. Mereka menertawaiku saat aku kesulitan mengambil barang di rak yang tinggi, atau saat aku berlari di lapangan dan tertinggal jauh di belakang. Sepatu atau tasku sering disembunyikan, lokerku dirusak, dan coretan-coretan ejekan memenuhi mejaku. Aku ingat pernah sekali,
Saat pelajaran olahraga, mereka sengaja tidak mengoper bola kepadaku, membiarkanku berdiri sendirian di tengah lapangan, menjadi tontonan yang menyedihkan. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar, berharap bel pulang segera berbunyi. Terkadang aku iri sama kalian, yang bisa berjalan tegak tanpa tatapan aneh, yang bisa tertawa lepas tanpa beban cemoohan, yang bisa merasakan kasih sayang dari orang tua tanpa syarat. Sakit hati pertamaku ke keluargaku terjadi saat aku berumur 14 tahun, sebuah usia di mana remaja seharusnya merasakan kebebasan dan petualangan. Ketika itu liburan sekolah tiba, sebuah waktu yang dinanti-nantikan semua anak untuk bersenang-senang dan menciptakan kenangan. Namun, bagiku, liburan itu justru menjadi pengingat pahit akan statusku sebagai anak buangan. Semua keluargaku, ayah, ibu, dan kedua adikku merencanakan liburan mewah ke Bromo. Aku mendengar mereka membicarakannya dengan antusiasme yang membuncah, suara tawa dan rencana-rencana indah memenuhi ruang keluarga. Sebagai anak, aku juga sangat ingin ikut liburan, membayangkan indahnya Gunung Bromo yang sering kulihat di televisi. Hatiku dipenuhi harapan tipis, berharap ada ajakan untukku. Namun apa? Aku bahkan tidak ditawari ikut. Malah, mereka terang-terangan menyuruhku di rumah, tanpa alasan yang logis. Dani, kamu jaga rumah saja, ya. Biar Bei Ijah tidak sendirian, kata ibuku dengan nada datar, menghindari tatapanku. Ayah hanya mengangguk setuju, sibuk memeriksa peta perjalanan. Jiwaku hancur berkeping-keping. Aku menyetujuinya saja, menelan pil pahit kekecewaan yang sudah terlampau sering kurasakan, karena aku sudah terbiasa dipinggirkan. Mungkin mereka malu akan kondisiku yang kerdil, tidak ingin, cacat, di mata orang banyak saat mereka berlibur. Pikiran itu terasa seperti belati yang menusuk ulu hatiku. Aku tahu, di balik kemewahan dan harta benda, aku hanyalah aib yang mereka sembunyikan. Malam sebelum keberangkatan mereka, aku mengurung diri di kamar, membiarkan tangisanku pecah tanpa suara, meratapi nasib yang tak pernah kuinginkan. Rasa sakit itu jauh lebih dalam dari sekadar tidak ikut liburan. Itu adalah konfirmasi nyata bahwa aku tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari keluarga mereka. Singkat cerita, mereka pergi liburan dan aku tinggal di rumah bersama Bei Ijah. Rumah besar itu terasa hampa tanpa kehadiran keluargaku. Sunyi mencekam, hanya ditemani suara detak jam dinding yang seolah mengolok-olok kesendirianku. Aku mencoba mengisi waktu dengan membaca buku-buku lama, menonton televisi, atau sekadar melamun di teras belakang. Namun, rasa bosan dan kesepian terus mendera. Suatu sore, aku memutuskan untuk keluar. Karena aku bosan di rumah, aku bermain bola bersama teman-teman sebaya di lapangan desaku. Mereka adalah anak-anak kampung yang tulus, tidak pernah memandangku berbeda. Bermain bola adalah satu-satunya pelarian bagiku, di mana tinggi badanku tak begitu berarti. Kami tertawa, berlarian mengejar bola, dan untuk sesaat, aku merasa normal, menjadi bagian dari sesuatu. Hari itu hujan turun deras saat kami asyik bermain. Lumpur membasahi seragam sekolahku yang sudah lusuh, wajahku pun belepotan. Pulang ke rumah, aku disambut tatapan tajam Bei Ijah. Dani, kamu ini gimana sih? Baju kotor semua. Nanti kalau Nyonya pulang lihat begini, saya yang kena marah. Suaranya melengking, penuh kemarahan. Aku mencoba menjelaskan, tapi kan Bu, aku bosan di rumah sendirian. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, sebuah tendangan keras mendarat di pinggangku. Tak disangka Bei Ijah marah, menendang dan mengenai kepalaku yang mengakibatkan aku tersungkur dan kepalaku terbentur lantai dengan keras.
Rasa sakit yang luar biasa menjalar di seluruh kepalaku. Pandanganku buram, telingaku berdenging. Seketika kepalaku berdarah dan aku tak sadarkan diri. Gelap. Aku terbangun di rumah sakit dengan kepala yang terasa berdenyut-denyut. Ruangan itu sepi, hanya ada perawat yang sibuk dengan urusannya. Aku sakit hati karena tidak ada yang menjagaku dan mengkhawatirkanku. Di samping tempat tidurku, hanya ada segelas air dan beberapa obat. Tidak ada wajah orang tua, tidak ada adik-adik, bahkan Bei Ijah pun tidak ada. Selama seminggu penuh aku terbaring di sana, menatap langit-langit kamar yang putih hampa. Seminggu aku di rumah sakit, tidak ada satupun keluargaku yang menengokku. Tidak ada telepon, tidak ada kunjungan. Aku merasa seperti sampah yang dibuang begitu saja. Perawat sering bertanya mengapa aku sendirian, dan aku hanya bisa menjawab dengan lirih bahwa keluargaku sedang liburan. Jawaban itu terasa pahit, semakin mengukuhkan bahwa aku tidak penting bagi mereka. Kejadian itu sampai sekarang membuatku sakit hati dan selain itu mengakibatkan aku memiliki vertigo sampai sekarang karena ada penggumpalan darah di otak. Kadang, saat aku terlalu lelah atau terkejut, dunia di sekitarku akan berputar, mual, dan kepalaku terasa pecah. Ini adalah pengingat abadi akan kekejaman yang kuterima. Ketika orang tuaku akhirnya kembali dari liburan dan menjengukku, setelah aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit, aku mencoba bercerita. Aku sudah jujur mengatakan bahwa aku bukan terjatuh terpleset, tapi aku ditendang oleh Bei Ijah. Namun, mereka tidak percaya padaku. Kamu jangan mengada-ada, Dani. Bei Ijah itu sudah lama kerja sama kita. Dia orang baik. Mungkin kamu memang terpleset, kata ibuku dengan nada sinis, seolah aku adalah seorang pembohong ulung. Ayah hanya diam, membiarkan ibuku menyudutkanku. Semenjak itu aku baru tahu sifat asli Bei Ijah yang manipulatif, dan bagaimana orang tuaku lebih memilih mempercayai pembantu daripada anak kandungnya sendiri. Luka itu semakin dalam, mengukir dendam yang tak mudah terhapus di hatiku. Waktu berlalu, saat itu aku berumur 16 tahun dan aku sudah SMA. Masa remaja yang seharusnya penuh warna justru bagiku dipenuhi abu-abu. Namun, seperti pada umumnya anak remaja, sebuah perasaan baru mulai tumbuh di hatiku, perasaan yang asing namun begitu kuat. Aku mulai tertarik pada lawan jenis. Sosok itu adalah Wati, teman sekelasku. Dia memiliki senyum yang manis, rambut hitam panjang yang selalu tergerai rapi, dan tawa yang renyah seperti melodi. Setiap kali dia lewat di depanku, jantungku berdegup lebih kencang, pipiku terasa panas. Aku menyukai teman sekelasku bernama Wati, tapi aku terlalu malu untuk mendekatinya. Bagaimana mungkin aku, si cebol yang selalu jadi bahan ejekan, bisa mendekati gadis seindah Wati? Aku takut penolakannya, takut tatapan jijik yang mungkin akan kuterima. Jadi, aku hanya bisa memandang dan mengaguminya saja dari jauh, berharap suatu hari dia akan melihatku lebih dari sekadar si Dani yang aneh. Aku mencuri pandang saat dia menulis di buku, saat dia tertawa bersama teman-temannya, bahkan saat dia fokus mendengarkan guru di depan kelas. Bagiku, Wati adalah satu-satunya cahaya di tengah kegelapan hari-hariku di sekolah. Namun, kebahagiaan semu dari pengagum rahasia itu tidak bertahan lama. Hingga tragedi pun terjadi, menghancurkan sisa-sisa harapanku di sekolah. Suatu hari, suasana sekolah mendadak gaduh. Tiba-tiba saja saya diseret guru BK ke ruangannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, pikiranku kacau balau. Begitu sampai di ruangan itu, tuduhan keji langsung meluncur. Aku dituduh telah mengintip Wati waktu di toilet.
Seluruh tubuhku lemas. Darahku serasa mendidih, namun aku tak mampu bersuara. Bagaimana mungkin? Itu adalah tuduhan paling hina yang pernah kuterima. Aku tahu, ini kelakuan teman sekolah, seorang berandal yang sering menggangguku dan Wati, tapi mereka sepakat mengkambing hitamkan aku. Mungkin karena aku adalah target yang mudah, si cebol yang tak punya siapa-siapa untuk membela. Suara-suara cemoohan dan tatapan jijik dari teman-teman yang berkerumun di depan ruang BK terasa seperti ribuan jarum menusuk-nusuk. Tak lama kemudian, orang tuaku dipanggil kepala sekolah. Aku berharap mereka akan membelaku, mendengarkan penjelasanku. Namun, harapanku pupus. Mereka datang dengan wajah marah, tidak ada sedikit pun jejak kepedulian atau kepercayaan. Tanpa banyak bertanya, mereka seolah sudah menghakimiku. Alhasil, aku diskor 1 bulan dan didesak keluar dari sekolah oleh teman-teman satu sekolah. Petisi penolakan terhadapku beredar, ditandatangani hampir seluruh siswa. Mereka menganggap aku hina, tidak pantas berada di lingkungan sekolah yang bersih. Kata-kata itu bergaung di telingaku, menghancurkan jiwaku yang sudah rapuh. Aku dikeluarkan dari sekolah, bukan karena kesalahan yang kubuat, melainkan karena mereka membutuhkan tumbal, dan aku adalah tumbal yang sempurna. Dunia seolah runtuh di atas kepalaku. Harapan akan pendidikan, masa depan yang lebih baik, semuanya lenyap dalam sekejap. Tak cukup di situ, penderitaanku berlanjut di rumah, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Di rumah aku diperlakukan lebih kejam lagi oleh orang tua. Mereka mencercaku dengan kata-kata kasar, menghinaku habis-habisan, seolah aku adalah makhluk paling menjijikan. Tidak hanya dihewan-hewankan, panggilan, tuyul, dan cebol kini keluar dari mulut mereka sendiri, ditambah lagi dengan makian-makian lain yang tak pernah kusangka akan kudengar dari orang tuaku. Mereka meludahi wajahku, seolah aku adalah kotoran yang tak layak disentuh. Rasa jijik dan benci terpancar jelas dari mata mereka. Dan yang paling menyakitkan, aku dicambuk dengan ikat pinggang oleh ayahku. Setiap cambukan yang mendarat di punggung dan kakiku bukan hanya meninggalkan bekas fisik, tetapi juga luka menganga di hatiku. Rasa perih itu menembus tulang, namun rasa sakit mental jauh lebih tak tertahankan. Aku sudah minta ampun dan bersujud untuk menyudahi kekejaman ini. Aku memohon, berlutut di kaki mereka, air mata membanjiri wajahku, berharap ada sedikit belas kasihan. Ampun, ayah, ibu. Aku mohon hentikan. Rintihku, namun suaraku seperti hilang ditelan amarah mereka. Tidak ada empati, tidak ada pengampunan. Sebaliknya, alhasil aku diancam dicoret dari daftar kartu keluarga. Ancaman itu adalah pukulan telak terakhir. Dibuang dari kartu keluarga berarti aku benar-benar tidak diakui, dihapus dari keberadaan mereka. Aku bukanlah anak lagi, melainkan sebuah entitas yang tak diinginkan, yang siap dibuang kapan saja. Disitulah sakit hatiku yang kedua, sebuah luka yang jauh lebih dalam dan tak mungkin sembuh. Luka itu mendorongku ke tepi jurang, membuatku merasa tidak ada lagi tempat bagiku di dunia ini. Malam itu, setelah semua kekerasan dan ancaman, aku berbaring di kamar, menatap langit-langit yang gelap. Aku pun heran air mataku tidak keluar. Entah sudah habis, kering karena terlalu banyak tumpah, atau memang sudah terlalu perih hingga yang ada hanya kekosongan dan rasa sepi yang teramat dalam. Dadaku terasa berat, seolah ada bongkahan batu besar menimpanya. Segala kenangan pahit sejak lahir melintas di benakku. Diabaikan ibu, kasih sayang sekadarnya dari ayah, bullying di sekolah, insiden Bei Ijah, hingga tuduhan palsu dan kekejaman terakhir dari orang tuaku.
tidak ada lagi ikatan yang bisa dipertahankan. Ikatan darah, ikatan keluarga, semuanya terasa putus. Pada malam kelabu itu, aku membuat keputusan paling penting dalam hidupku. Saat itu aku berjanji untuk memutuskan tali keluarga dan tidak akan pernah kembali ke rumah ini. Rumah yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi neraka bagiku. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, aku bangkit. Mengambil sedikit pakaian kotor, mengantongi uang seadanya, yang saya ingat waktu itu cuma 87.000. Sisa uang jajan yang kusimpan, aku membuka pintu kamar. Langkahku mantap, tanpa ragu. Dengan berat hati, atau lebih tepatnya, dengan hati yang hampa, aku menuruni tangga, melewati ruang keluarga yang seringkali menjadi saksi bisu penderitaanku. Tanpa menoleh, aku pergi menggelandang dari rumah itu. Rumah yang seharusnya melindungiku dari segala hal, kini aku tinggalkan tanpa penyesalan, hanya menyisakan kelegaan samar dan keinginan kuat untuk bertahan hidup di luar sana. Udara dingin pagi menyentuh kulitku, membawa harapan akan awal yang baru, meskipun aku tidak tahu kemana kakiku akan melangkah. Aku hanyalah seorang anak berusia 16 tahun, kecil, ringkih, dan penuh luka, namun dengan tekad baja untuk menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Bermodalkan uang seadanya, yang saya ingat waktu itu cuma 87.000, aku pergi dengan semua rasa kesedihan yang menggunung. Aku berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan provinsi, berharap setiap langkah membawaku semakin jauh dari kenangan pahit yang baru saja kutinggalkan. Rasa lapar dan haus mulai mendera, namun rasa sakit di hati jauh lebih dominan. Aku tidak tahu harus kemana, tidak punya peta, tidak punya rencana. Hanya ada tekad untuk tidak pernah lagi kembali ke tempat yang dulu kusebut rumah. 3 hari penuh perjuangan, aku menempuh perjalanan dengan berjalan kaki dan sesekali menumpang truk atau mobil bak yang berbaik hati. Malam kujadikan tenda beratapkan langit, beralaskan trotoar yang dingin. Aku bertahan hidup dengan sisa uangku, membeli roti murah dan air minum seadanya. Waktu itu aku masih 16 tahun, tubuhku yang kecil dan rapuh seringkali membuatku menjadi sasaran empuk preman jalanan, namun entah bagaimana, aku selalu berhasil lolos. Hingga aku sampai di Bandung 3 hari kemudian. Kota ini terasa lebih besar, lebih bising, dan lebih asing. Aku terduduk lemas di pinggir jalan, memandangi keramaian yang seolah tak peduli dengan keberadaanku. Perutku berbunyi nyaring, uangku sudah habis. Aku merasa putus asa, air mata yang selama ini kutahan kembali mendesak keluar, namun tetap saja tidak ada yang tumpah. Hati ini sudah terlalu kering. Di tengah keputusasaan itu, telingaku menangkap suara petikan gitar dan nyanyian yang sumbang namun penuh semangat. Itu adalah Memet dan Kentung, anak pang jalanan yang sedang mengamen. Mereka duduk di empran toko, dengan penampilan khas anak pang, rambut spike warna-warni, jaket kulit lusuh, dan celana jeans robek-robek. Mereka terlihat sangat berbeda denganku, namun ada sesuatu dalam sorot mata mereka yang menarik perhatianku, semacam kebebasan dan ketangguhan yang belum pernah kulihat. Entah mengapa, dorongan yang sangat kuat membuatku berjalan menghampiri mereka. Mungkin karena rasa kesepian yang teramat sangat, atau mungkin karena aku melihat pantulan diriku di mata mereka, mereka yang juga terbuang dan mencari tempat di dunia ini. Dengan sisa uang terakhirku, sekitar Rp25.000 yang entah dari mana masih tersisa di kantong, aku membeli sebungkus roti pisang coklat dan 2 gelas es teh dari pedagang asongan terdekat. Aku mendekati mereka, ragu-ragu. "Maaf, boleh saya ikut duduk di sini?" tanyaku pelan. Mereka menoleh, menatapku dengan tatapan penasaran. "Duduk aja, bro." "Santai," jawab Memet dengan senyum tipis, menunjukkan gigi yang sedikit keropos.
ini, mau berbagi, kataku sambil menyodorkan roti dan es teh. Mata mereka berbinar. Kentung segera mengambil es teh dan meneguknya habis dalam sekali teguk. Mereka terlihat sangat kelaparan. Kami makan roti itu bersama, berbagi kehangatan sederhana di tengah dinginnya malam. Semenjak saat itu aku dipersatukan dengan mereka sampai sekarang. Mereka tidak bertanya banyak tentang masa laluku atau mengapa aku sendirian. Mereka hanya menerima, memperlakukan aku seperti saudara yang sudah lama mereka kenal. Mehmet, dengan pembawaannya yang tenang dan bijaksana, serta Kentung, yang periang dan suka bercanda, mengisi kekosongan yang selama ini kurasakan. Mereka mengajariku bagaimana bertahan hidup di jalanan, bagaimana mencari uang dari mengamen, dan bagaimana menghadapi kerasnya dunia. Aku belajar dari mereka bahwa keluarga tidak selalu harus tentang ikatan darah, tetapi juga tentang mereka yang peduli dan mau menerima kita apa adanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa memiliki tempat, merasa tidak sendirian lagi. Aku mulai mengubah gayaku menjadi anak pang jalanan. Ini adalah sebuah deklarasi, sebuah pernyataan bahwa aku menolak dunia lama yang menolakku. Rambutku yang dulu selalu rapi kini dipotong pendek dan dibentuk spike dengan gel yang kuat. Kadang ku beri sentuhan warna cerah yang mencolok, biru elektrik, merah menyala, sebagai bentuk pemberontakan visual. Celana jeansku robek di sana-sini, bukan karena usang, tapi karena sengaja ku buat begitu, mencerminkan luka-luka yang kubawa dan kebebasan yang kini kudapatkan. Kaos-kaos band legendaris seperti Guns N' Roses, The Ramones, atau Sex Pistols, dengan gambar dan tulisan yang ikonik, menjadi seragam baruku. Setiap detail pakaian, setiap aksesori, mulai dari gelang paku hingga rantai dompet, adalah simbol dari identitasku yang baru, identitas seorang anak pang. Aku tidak lagi peduli dengan tatapan menghakimi orang lain. Justru, tatapan itu kini terasa seperti sebuah lencana kehormatan. Bersama Mehmet dan Kentung, aku menjalani hidup yang nomaden. Kami menggelandang dengan mereka sudah 6 tahun, menjelajahi berbagai kota di Indonesia. Dari hiruk-pikuk jalanan Bandung dan Jakarta, hingga ke ujung timur Banyuwangi, sudah pernah kita jejaki. Setiap kota, setiap jalan, setiap sudut adalah rumah baru. Kami tidak punya jadwal pasti, tidak punya tempat tidur yang tetap. Hidup kami adalah perjalanan yang tak berujung, mengikuti arah angin dan rezeki. Kami mengandalkan hidup hanya dari mengamen. Dengan gitar bolong dan suara serak, kami bernyanyi lagu-lagu rock atau punk, berharap belas kasihan para pejalan kaki atau pengendara yang lewat. Setiap kain receh yang jatuh ke dalam kotak gitar adalah nyawa, adalah harapan untuk bisa makan hari itu. Proses berpindah tempat adalah bagian tak terpisahkan dari gaya hidup kami. Kami mengandalkan tumpangan truk, mobil bak, dan anak Vespa yang mau memberi kami tumpangan. Terkadang, kami harus menunggu berjam-jam di pinggir jalan, mengangkat jempol, berharap ada pengendara yang berbaik hati. Ada kalanya kami ditolak dengan tatapan jijik, ada pula yang berbaik hati menawarkan tempat duduk di bak truk mereka, berbagi cerita dan tawa di sepanjang perjalanan. Di bawah teriknya matahari atau dinginnya malam, kami terus melaju, dari satu kota ke kota lain, dari satu pengalaman ke pengalaman lain. Kehidupan di jalanan memang keras dan penuh tantangan, jauh dari kemewahan masa kecilku. Namun, di antara segala kesulitan itu, ada rasa kebebasan yang tak ternilai, sebuah kebahagiaan sederhana yang tidak pernah kurasakan di rumah. Aku menemukan makna persahabatan sejati, ikatan yang lebih kuat dari ikatan darah, di tengah kerasnya aspal jalanan. Aku adalah Dani, seorang anak pang cebol, yang kini telah menemukan keluarga barunya. Walaupun aku akui semenjak menjadi anak pang, kehidupan agamaku jadi lebih jauh,
itu adalah sebuah fakta yang tak bisa kupungkiri. Ritual-ritual ibadah yang dulu mungkin pernah diajarkan di rumah kini terasa asing, bahkan terlupakan di tengah kerasnya jalanan. Kami jarang menemukan tempat yang layak untuk beribadah, dan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat berlindung jauh lebih mendesak daripada kewajiban spiritual. Namun, di balik itu semua, anehnya, aku bahagia menjalaninya. Kebahagiaan ini bukan datang dari kemewahan, harta, atau pengakuan. Kebahagiaan ini murni berasal dari kebebasan yang kurasakan, dari persahabatan tulus yang kudapatkan, dan dari hilangnya beban ekspektasi yang selalu menghantuiku di masa lalu. Aku sudah tidak peduli apa itu hinaan, cacian, maupun pujian. Dulu, setiap kata ejekan terasa seperti silet yang mengiris hati. Setiap tatapan meremehkan membuatku ingin menghilang dari muka bumi. Kini, kata-kata itu hanya lewat begitu saja, tak lagi mampu menembus perisai yang telah kubangun. Aku telah mencapai titik di mana opini orang lain tak lagi memengaruhi nilai diriku. Pujian pun tak lagi membuatku jumawa, karena aku tahu nilai sejatiku terletak pada kemampuanku bertahan dan kebahagiaanku bersama sahabat-sahabatku. Identitas, cebol, atau tuyul yang dulu membuatku malu kini menjadi bagian dari diriku yang kuterima. Bahkan kadang kujadikan lelucon di antara kami. Yang aku tahu hanyalah esok, besok, dan tertawa bersama mereka. Setiap hari adalah petualangan baru, setiap fajar adalah kesempatan untuk bertahan hidup dan mencari tawa. Kami tak pernah memikirkan masa depan yang jauh, cukup hari ini dan esok. Kami berbagi makanan seadanya, tidur beralaskan kardus di empran toko, atau beratapkan langit di bawah jembatan, namun tawa kami selalu riang. Kami tertawa saat salah satu dari kami terjatuh saat mengamen, tertawa saat berhasil menipu petugas keamanan yang mengejar kami, atau tertawa hanya karena melihat wajah konyol Kentung. Tawa itu adalah obat, adalah kekuatan yang membuat kami terus melangkah. Bersama Mehmet dan Kentung, aku menemukan keluarga yang sesungguhnya. Mereka tidak pernah memandangku rendah, tidak pernah mengolok-olok fisikku. Bagiku, mereka adalah saudara, orang-orang yang melihatku sebagai Dani, bukan si cebol. Ikatan kami terjalin bukan oleh darah, melainkan oleh pengalaman pahit yang sama, oleh perjuangan yang kami hadapi bersama di jalanan. Kami adalah orang-orang buangan dari masyarakat, namun di antara kami menemukan penerimaan dan cinta yang tak bersyarat. Malam-malam yang dingin seringkali kami habiskan dengan bercerita, berbagi mimpi-mimpi sederhana, atau hanya sekadar duduk diam, menikmati kebersamaan. Rasanya seperti menemukan oase di tengah gurun pasir yang luas. Dulu, rumah mewah adalah penjara, kini jalanan adalah surga kebebasan yang tak ternilai. Aku telah menemukan kebahagiaanku di tengah keterasingan, di antara mereka yang juga terpinggirkan. Sebuah ironi, namun inilah kebenaran yang kini kujalani. Hingga suatu saat, malam itu di bawah flyover Janti Jogja, Mehmet merasakan sakit yang teramat sangat di perutnya. Awalnya kami mengira itu hanya mak biasa, karena memang pola makan kami di jalanan seringkali tidak teratur. Matt, minum obat mak aja, mungkin masuk angin, ujarku sambil menyodorkan sebutir obat yang selalu kami bawa. Kentung mengangguk setuju, berusaha tetap tenang. Kami bertiga duduk bersandar di tiang beton flyover. Suara kendaraannya melintas di atas kepala kami seolah tak mampu meredam rintihan Mehmet yang semakin keras. 8 jam berlalu, namun kondisi Mehmet tak kunjung membaik. Justru sebaliknya, ia malah semakin parah. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya, dan ia meringkuk kesakitan sambil memegangi perutnya yang kembung. Sesekali ia meracau, berbisik tentang rasa sakit yang menusuk-nusuk di ulu hatinya, seolah ada pisau yang terus mengoyaknya dari dalam.
Aku dan Kentung mulai panik. Rasa khawatir mencekik leherku. Mehmet adalah bagian dari kami, salah satu dari keluarga kecil kami di jalanan. Melihatnya tak berdaya membuatku merasa sangat takut. Kami tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, apalagi akses ke fasilitas kesehatan. Kebahagiaan dan tawa yang biasa kami rasakan kini digantikan oleh ketegangan dan kecemasan yang mendalam. Aku semakin bingung harus berbuat apa. Kentung mencoba menenangkannya dengan mengusap punggung Mehmet, namun matanya juga memancarkan ketakutan yang sama denganku. Kami tak punya pengalaman menghadapi penyakit serius seperti ini. Hidup kami hanya tentang hari ini dan mencari nafkah untuk besok, tidak pernah membayangkan situasi sesulit ini. Dalam keputusasaan, aku mencoba mencari pertolongan. Aku bertanya ke banyak pedagang asongan yang masih membuka lapaknya di sekitar flyover itu. Pak, Bu, teman saya sakit parah, perutnya sakit sekali. Kira-kira kenapa ya? Tanyaku dengan suara bergetar. Banyak dari mereka yang iba melihat kondisi Mehmet yang mengerikan dan kami yang kebingungan. Mereka memberikan kami nasi bungkus dan le mineral waktu itu, sebuah kebaikan hati yang sangat berarti di tengah situasi genting. Ada yang menyarankan untuk dibawa ke puskesmas, ada pula yang bilang harus ke dokter, namun tak ada yang bisa memberikan solusi konkret. Kasihan sekali, Dek. Coba dibawa ke klinik saja, jangan cuma dikasih obat mak, kata seorang ibu penjual rokok dengan tatapan prihatin. Namun, pertanyaan utamanya adalah, bagaimana kami bisa membawanya? Kami tidak punya ongkos, apalagi untuk biaya pengobatan. Rasa frustasi mulai memuncak. Aku merasa tak berdaya. Tubuhku yang kecil ini seolah tak sanggup menanggung beban seberat ini. Kentung, yang biasanya ceria, kini hanya diam, sesekali menghela napas berat sambil terus memandangi Mehmet yang terbaring lemas. Kami tahu, obat mak saja tidak akan cukup. Ini bukan lagi sekadar mak. Ada sesuatu yang jauh lebih serius sedang menggerogoti tubuh Mehmet, dan jika kami tidak segera bertindak, kami mungkin akan kehilangan dia. Pikiran itu membuat hatiku mencelos, seolah duniaku akan runtuh. Kami hanya bisa berharap ada mukjizat, sebuah uluran tangan dari siapa saja yang berbelas kasihan, yang bisa menolong sahabat kami ini. Kami sudah kehilangan segalanya, dan kehilangan Mehmet adalah hal yang paling tidak sanggup kami bayangkan. Di tengah keputusasaan yang mencekik itu, muncullah secercah harapan. Hingga ada seorang ibu lewat, seorang wanita paruh baya dengan paras teduh dan tatapan penuh perhatian. Ia berhenti di dekat kami, memandangi Mehmet dengan prihatin. Dik, kenapa temannya? Tanyanya lembut, suaranya seperti melodi penenang di tengah kekacauan. Perutnya sakit, Bu, sudah dari kemarin, jawabku. Suaraku serak menahan tangis. Sudah dibawa ke klinik atau puskesmas, Dik? Ibu itu bertanya lagi, melihat wajah pucat Mehmet. Belum, Bu, hanya obat mak. Ujarku jujur, merasa malu dengan kondisi kami yang serba kekurangan. Ibu itu mengamati Mehmet lebih saksama. Wah, itu sepertinya bukan mak, Dik. Coba periksa ke dokter dulu, kemungkinan usus buntu itu, Dik. Harus dioperasi kalau tidak bahaya, Dik, bisa hilang nyawa teman adik. Kata-katanya menampar kami, menghadirkan ketakutan baru yang lebih nyata. Kehilangan Mehmet? Itu adalah pikiran yang tak sanggup kubayangkan. Mendengar itu aku dan Kentung panik bukan main. Otakku berputar mencari solusi, namun tak ada jalan keluar yang terlihat. Kami tidak punya apa-apa. Bagaimana bisa mengoperasi Mehmet? Saat itulah keajaiban kecil terjadi. Dengan baik hati, ibu itu mengulurkan tangannya, memegang tanganku. Di telapak tangannya ada selembar uang 200.000 rupiah.
Tanpa malu, tanpa pikir panjang, aku langsung mengambilnya. Itu adalah jumlah uang terbesar yang pernah kami pegang dalam waktu yang sangat lama. Terima kasih banyak, Bu, ucapku lirih, tak mampu menahan haru. Aku bahkan tidak sempat bertanya namanya. Yang terpenting saat itu adalah menyelamatkan Mehmet. Tanpa babe ibu, Kentung yang berbadan lebih besar dariku segera menggendong Mehmet di punggungnya. Tubuh Mehmet yang lemas terkulai di pundak Kentung terlihat begitu rapuh. Entah mengapa, saat itu aku menangis keras. Suara isak tangisku bercampur dengan deru kendaraan di flyover. Aku berteriak-teriak tolong seperti orang gila, seolah ingin seluruh dunia mendengar keputusasaanku dan membantu kami. Aku mengikuti Kentung menggendong Mehmet setengah berlari, namun kami tidak tahu arah. Bodohnya kami tidak bertanya dulu di mana puskesmas atau klinik terdekat. Kami hanya berlari tanpa tujuan, berharap menemukan tempat pengobatan secepatnya. Di tengah kepanikan dan air mata, musibah kembali menimpa. Aku tersandung lubang di trotoar. Tubuhku yang kecil dan lelah terjatuh, kepalaku terbentur keras ke aspal. Seketika itu juga, vertigoku kumat. Dunia berputar hebat, mual melanda, dan rasa sakit menusuk kepalaku. Pandanganku kabur, membuat situasi tambah suram. Kentung, yang melihatku terjatuh, malah plonga-plongo saking kebingungannya. Ia berdiri terpaku di tengah jalan, Mehmet masih digendongnya, matanya memancarkan kebingungan dan keputusasaan yang sama denganku. Kami terperangkap dalam lingkaran kesialan, seolah nasib memang tak pernah berpihak pada kami. Namun, di saat yang paling gelap itu, sebuah keajaiban kembali datang. Tiba-tiba, di tengah keputusasaan yang melanda, terdengar decitan rem. Sebuah mobil Avanza hitam menepi tak jauh dari tempat kami terjerembab. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita keluar dengan langkah cepat. Pandanganku yang masih kabur akibat vertigo perlahan membaik, dan aku melihat sosok yang tak asing itu. Dia adalah ibu yang sama, yang beberapa waktu lalu telah berbaik hati memberikan kami uang 200.000. Ini sungguh di luar dugaan, seolah takdir sedang mempermainkan kami dengan cara yang paling luar biasa. Seperti orang miskin dapat emas, aku langsung menoleh ke arahnya dengan mata berbinar penuh harap. Rasa malu sudah lenyap, berganti dengan insting untuk menyelamatkan sahabat. Tolong, Bu, antar kami ke klinik atau puskesmas terdekat. Teman saya sakit, ucapku terbata-bata, menunjuk Mehmet yang kini digendong Kentung dengan susah payah. Wajah ibu itu menunjukkan ekspresi khawatir yang tulus. Dengan senyum manis yang menenangkan, sang ibu langsung setuju. Cepat, ayo masuk ke mobil. Kita ke rumah sakit saja, katanya, suaranya tegas namun penuh empati. Tanpa membuang waktu, aku menyuruh Kentung untuk memasukkan Mehmet ke jok belakang mobil dengan hati-hati. Aku dan Kentung ikut masuk, duduk di samping Mehmet yang terus meringkuk kesakitan. Aroma mobil yang bersih dan sejuk terasa begitu asing setelah berbulan-bulan kami hanya menghirup asap jalanan. Setelah di mobil, barulah aku benar-benar tersadar bahwa ibu ini adalah ibu tadi yang memberi uang 200.000 ke kami. Hati kecilku dipenuhi rasa takjub dan syukur. Siapa dia sebenarnya? Mengapa ia begitu baik kepada kami, 3 anak jalanan yang kotor dan bau? Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, ibu itu sesekali menanyakan kondisi Mehmet, berusaha memastikan ia baik-baik saja. Dengan sopan, saya memberanikan diri bertanya namanya. Maaf, Bu, nama ibu siapa? Ibu itu menoleh ke belakang, memberikan senyuman hangat. Nama ibu Titin, jawabnya singkat, namun cukup untuk mengukir nama itu dalam benakku. Ibu Titin membawa kami ke RS Sarjito,
salah satu rumah sakit besar di Yogyakarta. Sesampainya di sana, ia tidak hanya mengantar kami. Ibu Titin dengan sigap membantu kami mengurus administrasi IGD. Ia berbicara dengan perawat dan petugas pendaftaran, menjelaskan kondisi Mehmet dengan jelas, seolah ia adalah keluarganya sendiri. Aku dan Kentung hanya bisa berdiri di sampingnya, merasa canggung namun sangat berterima kasih. Kami tidak mengerti prosedur rumah sakit, apalagi punya kartu identitas atau uang untuk administrasi. Ibu Titin mengurus semuanya, menanyakan apa saja yang diperlukan, mengisi formulir-formulir, dan membayar beberapa biaya awal yang diminta. Dia adalah malaikat penolong yang muncul di saat kami paling membutuhkan. Kehangatan dan kepeduliannya adalah sesuatu yang sudah sangat lama tidak kurasakan, bahkan dari keluargaku sendiri. Beberapa jam terasa seperti berhari-hari saat kami menunggu kabar di ruang tunggu IGD. Setiap detik terasa mencekik, penuh ketidakpastian akan nasib Mehmet. Akhirnya, seorang dokter keluar dengan wajah serius. Ia menjelaskan dengan lugas. Hingga kabar Mehmet ternyata memang usus buntu dan harus segera dioperasi. Mendengar diagnosis itu, hatiku mencelos. Usus buntu, penyakit yang terdengar serius, memerlukan penanganan medis yang kompleks. Kemudian, dokter melanjutkan, dan biaya operasinya mencapai 10 jutaan rupiah. Angka itu membuat duniaku terasa berhenti berputar. Dengkulku serasa tertubruk angkot dan lemas, bukan hanya karena kelelahan fisik, tetapi juga karena beban mental yang tiba-tiba menimpa. 10 juta. Bagi kami, anak jalanan yang hidup dari mengamen, uang 100.000 saja sudah sangat berarti, apalagi 10 juta. Itu adalah jumlah yang fantastis, tak terjangkau, bahkan dalam mimpi terliar kami sekalipun. Seketika aku menangis. Air mata yang selama ini mengering di sudut hatiku, kini tumpah ruah tak terbendung. Ini bukan lagi tangisan kesedihan karena masa lalu, melainkan tangisan keputusasaan murni. Mehmet, sahabatku, nyawanya terancam, dan kami tidak memiliki daya apapun untuk menolongnya. Kentung, yang berdiri di sampingku, juga tak bisa menahan air matanya. Wajahnya yang biasanya periang kini penuh dengan kesedihan yang mendalam. Aku memeluk Kentung erat, dan ia membalas pelukanku. Hampir 1 menit aku dan Kentung menangis bersama, larut dalam kesedihan dan keputusasaan yang sama. Kami saling menguatkan dalam kelemahan, merasakan betapa kecilnya kami di hadapan masalah sebesar ini. Mungkin, ini adalah akhir dari cerita kami bertiga. Mungkin, kami akan kehilangan Mehmet. Namun, di tengah ratapan kami yang pilu, sebuah tangan hangat menepuk pundakku. Itu adalah Ibu Titin. Ia berjongkok di hadapan kami, menatap kami dengan sorot mata yang teduh dan penuh kasih sayang. Jangan menangis, Dik. Ibu akan membiayai operasi Mehmet, katanya, suaranya lembut namun tegas, seolah semua masalah bisa diselesaikannya. Kata-kata itu bagai petir di siang bolong, menghentikan tangis kami seketika. Kami mendongak, menatapnya tak percaya. Membiayai operasi? 10 juta? Apakah kami tidak salah dengar? Namun, kata-kata itu keluar dari bibirnya dengan keyakinan penuh. Tidak berhenti menangis, tetapi malah membuat kami makin kencang menangis saat itu. Kali ini, tangisan itu bukan lagi tangisan putus asa, melainkan tangisan haru dan syukur yang tak terkira. Kami tidak peduli dilihat orang banyak yang mungkin menatap kami aneh. Di tengah keramaian rumah sakit, kami hanya bisa fokus pada kebaikan hati wanita di hadapan kami. Tanpa sadar, aku berbalik dan memeluk Ibu Titin erat. Pelukan itu bukan hanya sekadar ucapan terima kasih,
tetapi juga pelukan seorang anak kepada ibunya, seorang yang menemukan perlindungan dan kasih sayang sejati setelah sekian lama hidup dalam kehampaan. Ia adalah sang penyelamat yang diturunkan Allah dari surga, membawa harapan saat kami sudah kehilangan segalanya. Entah kenapa, saat itu aku merasakan kenyamanan yang luar biasa dalam pelukannya, sebuah kenyamanan yang belum pernah kurasakan bahkan dari ibu kandungku sendiri. Dia adalah jawaban atas doa-doa yang bahkan tak pernah aku berani panjatkan. Setelah Mehmet sembuh dan diizinkan pulang, kami bertiga menemui Ibu Titin di rumahnya yang sederhana namun rapi, tak jauh dari rumah sakit. Wajah Mehmet masih terlihat sedikit pucat, namun senyum tipisnya sudah kembali merekah. Kami bilang terima kasih tak terhingga atas semua kebaikan Ibu Titin, atas nyawa Mehmet yang telah diselamatkannya. Kata-kata saja tak cukup untuk mengungkapkan rasa syukur kami. Kami tahu, kami harus membalas budi. Bu, kami akan balas budi sekarang juga, ucapku dengan penuh kesungguhan. Kentung dan Mehmet mengangguk mantap. Kami mengajukan diri untuk kerja apapun ke Bu Titin dan gratis tanpa dibayar setahun penuh. Kami ingin menunjukkan bahwa kami bukan hanya anak jalanan yang bisa menerima, tapi juga bisa memberi, walau hanya berupa tenaga. Ibu Titin tersenyum lembut, seolah sudah mengantisipasi tawaran kami. Kebetulan, Bu Titin memang punya rencana. Ia mau membuka usaha burjo kecil-kecilan di dekat kampus swasta di Ring Road Utara Yogyakarta. Tempat itu strategis, banyak mahasiswa yang pasti membutuhkan makanan murah meriah. Tawaran kami datang di saat yang tepat. Bu Titin menyetujuinya, dengan syarat kami juga harus menjaga diri dan tidak kembali ke kehidupan jalanan yang keras. Kami berjanji. Sejak hari itu, kehidupan kami berubah drastis. Kami tidak lagi mengamen, tidak lagi tidur di bawah flyover. Kami memiliki tujuan baru, membantu Ibu Titin mewujudkan mimpinya dan membangun kembali hidup kami. Aku, Mehmet, dan Kentung bekerja keras. Kami membantu Bu Titin mencari lokasi yang pas, membersihkan dan merapikan lapak, mengecat dinding, dan menyiapkan peralatan seadanya. Meskipun tenaga kami terbatas, semangat kami membara. Bu Titin mengajari kami cara membuat bubur kacang hijau, indomie, nasi telur, dan aneka minuman hangat. Ia sabar mengajari, selalu dengan senyuman, tak pernah mengeluh. Perlahan tapi pasti, burjo kecil kami mulai berdiri. Bau harum masakan Bu Titin selalu menarik perhatian pelanggan, terutama para mahasiswa yang mencari sarapan atau makan malam hemat. Semenjak saat itu aku semakin dekat dengan Bu Titin. Aku sering membantunya di luar jam kerja, mengobrol, dan mendengarkan ceritanya. Bu Titin pun sering curhat ke aku, memperlakukanku seperti anak kandungnya sendiri. Dari curhatannya, aku tahu bahwa ternyata Bu Titin masih perawan. Umurnya 52 tahun, namun ia belum pernah menikah. Ia juga anak yatim piatu, dari lahir sudah ada di panti asuhan. Hidupnya penuh perjuangan, sama seperti kami, bahkan mungkin lebih berat. Ia pernah merantau jauh ke Taiwan sebagai TKW selama bertahun-tahun, hanya untuk menyambung hidup dan mengumpulkan modal. Selama menjadi TKW, Bu Titin tidak memikirkan menikah. Walaupun banyak pria Indonesia di Taiwan yang sering mendekatinya dulu, ia selalu menolak. Ia fokus bekerja keras, menabung setiap sen demi masa depan yang lebih baik di tanah air. Baginya, pernikahan adalah hal yang harus dipikirkan matang-matang, bukan sekadar pelarian. Ia ingin menikah dengan seseorang yang tulus, yang bisa menerima masa lalunya dan membangun masa depan bersamanya, tanpa embel-embel harta. Ia mencari cinta sejati, bukan hanya sekadar pendamping. Kisah hidupnya membuatku semakin menghormatinya. Suatu hari,
Setelah burjo kami lumayan ramai dan mulai stabil, Bu Titin mengajak aku bicara di sudut burjo yang agak sepi, saat Memet dan Kentung sedang melayani pelanggan. Wajahnya terlihat sedikit murung, tatapannya menerawang jauh. Bu Titin mengungkapkan kegelisahannya yang menjadi perawan tua. Dani, ibu kadang merasa sepi. Semua teman ibu sudah punya keluarga, punya anak, punya cucu. Ibu sendiri, di umur segini belum pernah merasakan punya suami, katanya lirih, ada nada sedih yang tak bisa ia sembunyikan. Aku ikut sedih mendengarnya. Perasaanku campur aduk. Aku tahu Bu Titin adalah wanita baik yang layak mendapatkan kebahagiaan. Dia telah memberiku dan sahabat-sahabatku hidup baru, keluarga baru. Aku berhutang budi padanya, dan lebih dari itu, ada rasa sayang yang tulus tumbuh di hatiku untuknya. Entah kenapa, saat itu, tanpa berpikir panjang, sebuah kalimat meluncur begitu saja dari bibirku. Itu adalah dorongan spontan dari hati yang tulus. Bu, maukah menikah denganku? Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa direncanakan. Bu Titin terperangah. Matanya membulat, menatapku tak percaya. Ia terdiam sejenak, mungkin mencerna kata-kataku, mungkin juga terkejut dengan lamaran tak terduga dari seorang anak pangcebol berusia 22 tahun kepadanya yang berumur 52 tahun. Ada jeda panjang yang terasa seperti keabadian. Aku menahan napas, takut akan penolakan. Namun, perlahan, seulas senyum tipis merekah di wajahnya yang teduh. Lalu, ia mengangguk setuju. Betapa bahagianya hatiku mendapat jawaban itu. Rasanya seperti mimpi. Seluruh bebanku, seluruh luka masa lalu, seolah terangkat. Walaupun Bu Titin berumur 52 tahun, tapi masih cantik dan menawan bagiku. Usia tidak lagi menjadi penghalang. Bagiku, dia adalah wanita paling sempurna, baik hati, tulus, penuh kasih sayang, dan telah menjadi penyelamat hidupku. Kecantikannya bukan hanya dari rupa, tetapi dari hatinya yang bersih. Dia telah memberiku apa yang tidak pernah kuterima dari keluarga kandungku, penerimaan, dukungan, dan cinta. Kami memutuskan untuk tidak menunda lagi. 2 bulan kemudian, kami menikah secara sederhana di kawah saja. Tidak ada pesta mewah, tidak ada riasan tebal, tidak ada undangan yang disebar luas. Hanya ada kami berdua, Memet, dan Kentung sebagai saksi. Saksi hidup atas kisah cinta yang tak biasa ini. Suara ijab kabul terasa syahdu, mengikat janji suci kami di hadapan Tuhan. Aku tidak pernah membayangkan akan menikah secepat ini, apalagi dengan wanita yang usianya jauh di atasku. Namun, aku tidak menyesalinya sedikit pun. Ini adalah pilihan terbaikku, pilihan yang lahir dari ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam. Bu Titin, yang kini resmi menjadi istriku, menggenggam tanganku erat. Matanya berbinar, memancarkan kebahagiaan yang sama denganku. Kami memulai babak baru dalam hidup, Dani si anak pangcebol dan Bu Titin si perawan tua, bersama-sama membangun kebahagiaan yang telah lama kami cari. Burjo kecil kami kini bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga saksi bisu awal dari keluarga baru kami. Setahun setelah menikah, kehidupan kami terasa tenang dan damai. Burjo Bu Titin, yang kini menjadi burjo kami, semakin ramai. Memet dan Kentung setia membantu, dan kami semua hidup rukun seperti keluarga sejati. Namun, takdir punya cara aneh untuk mempertemukan kembali masa lalu. Suatu siang yang terik, saat burjo sedang ramai-ramainya, secara tidak sengaja aku bertemu keluargaku di Jogja. Mereka sedang makan di salah satu meja di burjo milikku. Jantungku berdesir,
darahku terasa dingin. Ada ayah, ibu, dan kedua adikku. Wajah mereka tampak lebih tua, dengan guratan-guratan keriput yang menandakan waktu telah berlalu. Mereka terlihat jauh dari kemewahan yang dulu mereka miliki. Seketika itu, ayah ibuku yang sudah tampak tua menyadari keberadaanku. Mata mereka membulat, dipenuhi keterkejutan dan, aku yakin, penyesalan. Mereka berlari ke arahku, air mata membanjiri pipi mereka, ingin memelukku. Dani, anakku, kamu kemana saja? Ibu merindukanmu, rintih ibuku, mencoba menggapai tanganku. Ayah juga mencoba memelukku, suaranya parau memanggil namaku. Namun, aku menghindar. Dengan langkah kaku, aku berbalik dan berjalan masuk ke dalam burjo, kembali ke dapur, berusaha menjauh dari mereka. Aku tidak ingin berhadapan dengan masa lalu yang begitu menyakitkan. Entah kenapa aku tidak merasakan iba sedikit pun. Hati yang dulu dipenuhi luka kini terasa mati rasa terhadap mereka. Bahkan aku hanya diam saja, menahan diri untuk tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Aku masih merasa sakit hati yang teramat dalam. Kenangan akan bullying, cambukan ikat pinggang, ludahan di wajah, dan pengusiran dari rumah kembali terlintas. Rasa sakit itu belum juga hilang, masih mengukir dalam di setiap sel tubuhku. Bu Titin, istriku, yang melihat kejadian itu, dengan senyum ramah dan bijaksana menyambut orang tuaku. Ia mempersilakan mereka duduk kembali, menawarkan minuman, dan melayani mereka dengan penuh kesabaran, seolah tak ada yang terjadi. Aku tahu, Bu Titin adalah wanita yang pemaaf dan berhati mulia, berbeda denganku. Setelah tahu keberadaanku, orang tuaku ternyata tidak menyerah. Mereka pindah ke Jogja dan menyewa rumah di dekat rumahku, di sekitar area Ring Road Utara. Mereka selalu berusaha menemuiku dan istriku Bu Titin, datang ke burjo setiap hari, berharap aku mau bicara dengan mereka. Ibuku seringkali mengirimkan makanan atau buah-buahan ke burjo, berharap bisa mengambil hatiku. Ayah kadang hanya duduk diam di sudut, memandangiku dari jauh dengan tatapan penuh sesal. Istriku selalu menyambut orang tuaku dengan senyuman dan kehangatan, berusaha menjadi jembatan antara kami. Ia selalu menasihatiku untuk memaafkan, untuk membuka hati. Tetapi tidak denganku. Aku masih belum bisa memaafkan sampai sekarang, sampai cerita ini terbit. Luka itu terlalu dalam, terlalu banyak, terlalu membekas. Mungkin suatu hari, aku bisa. Tapi, tidak sekarang. Bagiku, keluarga sejatiku adalah Bu Titin, Memet, dan Kentung, orang-orang yang menerima aku apa adanya, yang memberiku cinta tanpa syarat, dan yang menemaniku membangun hidup baru. Inilah kisahku, Dani si anak pangcebol, yang menemukan takdirnya di jalanan, di samping seorang wanita yang telah mengubah segalanya. Itulah kisah Dani Cebol asal Tasikmalaya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga rezekinya mengalir tanpa putus. Amin ya robbal alamin.